Mode ya. Jadi artinya alat tensi ini mengukur tensi secara 3 kali berturut-turut. Seperti itu. Nah, maka dengan 3 kali berturut diharapkan kalau ada AFib akan terdetek seperti itu. Oh gitu. Berarti Ya. pada saat terdeteksi AFib kita harus menggunakan yang teknologi MAM ini. Teknologi MAM, betul. Oh gitu. Untuk men-screening AFib tersebut ya dok ya? Iya, betul. Oke. Jadi 3 kali berturut-turut ya dok, nggak usah kita mencet 1, 2, 3 kali gitu ya? Iya betul. Kalau tensi yang lain kan mungkin kita harus mengukur 3 kali ya. Sekali selesai, kemudian kita pencet lagi, pencet lagi 3 kali, ya akan memakan waktu dan mungkin pasien nggak tahu kan, repot gitu ya. Tapi dengan ini kita cukup menggeser tombol ini, tombol ke arah MAM gitu ya, dan kita pencet 1 tombol, maka dia akan mengukur secara otomatis 3 kali. Tapi dok, kalau sekali aja kayaknya udah lumayan makan waktu ya dok ya, apalagi kalau 3 kali ya kayaknya lama banget gak sih dok? Nanti kadang orang jadi aduh gelisah gitu gak sih dok? Itu butuh waktu berapa lama ya dok ya untuk sampai Jadi untuk pengukuran tensi 3 ini kali? antara satu tensi dengan tensi atau satu pengukuran dengan yang lain itu cuma 15 detik waktunya. Oh cepat sekali ya dok ya? Seperti itu. Jadi seandainya pada tensi pertama sudah ada gejala AFibnya, maka dia tidak akan mengukur yang kedua kalinya. Gitu, seperti itu. Oh gitu. Oke. Ya, jadi ini yang namanya Smart MAM. MAM ya, Iya. Smart MAM. Dan sekali lagi ini berkat teknologi artificial intelligence Artificial yang intelligence. diterapkan di alat microlab ini. Oke. Pinter dia dok ya alatnya ya? Iya. Nah, ini yang terakhir yang tadi saya katakan bahwa ini sudah BHS protokol. Yaitu Kalau ini apa dok? Oh yang tadi ya BHS protokol. Oke. Kalau itu berarti memang sudah validasinya sudah baik ya dok ya? Sudah baik dan sudah diakui oleh British Hypertension Society seperti itu. Oke. Nah tadi kita udah denger panjang lebar ya dok ya tentang seputaran penyakit jantung beserta pencegahannya juga. Mungkin udah ada pertanyaan kali ya dok ya? Ada pertanyaan ya? Iya kayaknya udah ada pertanyaan dari audiens. Ya, silakan. Coba kita lihat. Ya, halo dok. Halo, ya. Dari mana ini? Dari mana? Saya Adit dari Depok. Adit dari Depok. Ya. Iya. Silakan Pak Adit, ada yang ditanyakan. Ya, tadi mau nanya aja nih, dok. Kan ini kan teknologinya tadi pakai artificial intelligence ya dok? Iya betul Pak Adit. Dan sudah dipatenkan ya? Betul Pak Adit. Nah, ada informasi nggak sih dok sebenarnya untuk artificial intelligence ini ditemukannya kapan gitu dok untuk alat dari microlab ya kalau nggak salah mereknya? Iya betul Pak Adit. Iya itu sebenarnya kapan ditemukan, lalu bisa sedikit cerita mungkin lebih detail gimana mereka itu bisa menggunakan artificial intelligence. Kan berarti kalau nggak salah pakai sistem pola ya, yang kayak algoritma gitulah dok. Kalau misal di aplikasi-aplikasi kekinian ya dok. Iya. Nah itu bisa sedikit dijelasin nggak sih dok, kenapa mereka bisa akhirnya ngebuat teknologi yang namanya artificial intelligence ini aktif ya? Apa tadi kepanjangannya saya juga agak lupa. Ya itu betul, kan itu berarti dia menemukan pola tuh dok. Apakah sama kayak yang dilakukan sistem PCR ya? Itu kan mereka juga menggunakan pola. Coba bisa dijelasin dikit mungkin dok? Oh ya, terima kasih Pak Adit
Hani ini Pak Adit orang komputer ketahuan nih. Ketahuan ya dok ya, Iya. ribet kayaknya ya dok ya. Pertanyaannya algoritma. Algoritma ya, nanya tentang pola-pola, saya pikir tadi pola jahitan Pola ya dok. makan ya. Pola jahitan gitu ya, pola atau pola makan. Nah, oke silakan dok dijawab nih pertanyaannya dari Pak Adit di Depok tadi ya dok ya. Depok. Di Depok dia dok. Ya, jadi kalau untuk tahun kapannya mungkin nanti kita akan lebih tanya lagi ya kepada Microlab-nya kapan persisnya seperti itu ya. Tapi yang saya tahu ini sudah lama sekali teknologi AFib ini diadopsi oleh Microlab seperti itu. Dan awalnya terus terang tadinya saya tidak percaya ya, karena saya selaku dokter saya nggak percaya apakah iya ada alat tensi yang bisa mendeteksi atrial fibrillation. Tapi setelah saya baca papernya, kemudian memahami dari maksudnya, akhirnya saya mengerti seperti itu. Karena sekarang dengan artificial intelligence itu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Artinya ada pola-pola tertentu pada atrial fibrillation yang membentuk denyut aritmia seperti itu, yang berbeda dengan aritmia yang lain. Nah, pola-pola itulah yang akhirnya dimanfaatkan oleh Microlab dan untuk mendeteksi apakah ada atrial fibrillation atau tidak seperti itu. Jadi seperti tadi Pak Adi sudah mengatakan tentang alat PCR yang ditemukan oleh UGM tadi ya, yang menggunakan UGM ya, hembusan nafas seperti itu. Nah, itu juga sama menggunakan teknik artificial intelligence seperti itu. Gitu. Jadi ternyata hembusan nafas dari seorang yang menderita COVID itu mengandung zat tertentu, ya, di mana zat tertentu itu terpolakan yang dibaca oleh sistem artificial intelligence. Makanya dengan sistem ini bisa terbaca pola-pola tertentu yang mengarah ke COVID seperti itu. Ya, seperti itu Hani. Jadi gitu. dengan adanya artificial intelligence ini, maka hal yang tidak memungkinkan menjadi mungkin. Menjadi mungkin ya dok Iya. ya, apalagi dengan teknologi Iya, sekarang gitu. ya dok ya. Oke, udah Ya. menghilang kayaknya. Gimana Pak Adit? Apakah menjawab pertanyaan? Pak Adit, udah di Depok tuh dengar jelas Pak Adit. Jelas banget. Jelas banget ya. Berkat teknologi. Berkat teknologi juga katanya dok. Oh, gitu ya. Iya. Oke, ya, makasih Pak Adit untuk pertanyaannya. Oke. Untuk healthy people yang lain silakan. kalau Silakan ingin healthy bertanya. people yang lain, kalau mau bertanya masih ada waktu ya dok ya. Ya, silakan. Oke, ini mumpung Atau kesempatan mungkin yang baik. dari Hani ingin tanyakan barangkali. Aduh, kalau saya tadi udah cukup jelas ya dok ya, kayak udah pengen cepet-cepet make, beli gitu ya, dok, untuk mengetahui karena banyak banget kegunaannya gitu ya dok ya, banyak banget benefit yang bisa kita ambil dari tensimeter ini. Saya pikir semua tensi itu cuman ya udah mengetahui sistolik, diastol gitu kan, ternyata ada indikator-indikator dilengkapi dengan teknologi-teknologi lain yang dapat mengetahui indikasi awal tadi ya, seperti aritmia dan atrial fibrillasi. Iya, betul. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari healthy people yang lain? Oke. Sementara menunggu, mungkin Hani di rumah ada orang tua barangkali ya? Iya, aku masih ada mamah dok. Oh gitu ya. Nah, itu penting sekali Hani, jadi untuk mengukur tensi ya rutin setiap hari atau setiap 2 hari gitu ya. Oke, saya mau nanya, ada nih dok pertanyaan. Saya mau nanya dok, bagaimana kalau misalnya memang orang yang sudah terkena stroke ya dok ya, sudah terkena stroke, apakah nanti dia kalau misalnya ada indikator lagi mau terkena stroke, apakah dia nanti muncul dok di sini, misalnya yang tadi seperti AFib-nya itu? Ya, sebenarnya stroke itu kan ada 2 macam Hani ya, ada stroke yang karena penyumbatan, ada stroke yang karena pecah pembuluh darah. Yang pecah pembuluh darah kan karena hipertensi seperti itu. Jadi orang yang pernah stroke karena hipertensi maka harus dijaga supaya jangan tensi naik lagi. Karena kalau naik lagi dia akan stroke terulang kedua kali. Seperti itu. Selain juga itu bahaya ya dok ya kalau terulang 2 kali ya. Yang pertama stroke kiri, kemudian mengulang stroke kanan, jadi dua-duanya dong. Aduh, serem banget ya dok. Kasihan sekali kan gitu, seperti itu. Oke, berarti bagi orang sehat maupun yang sudah terkena stroke itu sangat penting sekali ya dok ya, untuk memantau tekanan darah kita secara rutin ya dok ya. Sebaiknya dok berapa kali sih dok kita harus mengecek tekanan darah kita dok? Apakah setiap hari atau 2 hari sekali? Berapa kali dok? Mungkin bisa dikasih tahu dok ke healthy people nih. Ya, healthy people
Kalau kita punya tekanan darah yang normal, ya mungkin kita cukup sebulan sekali periksa tekanan darah. Ya kalau usia kita masih muda seperti itu. Tapi kalau orang tua, mungkin seminggu sekali perlu periksa tekanan darah gitu. Seminggu sekali ya. Apalagi kalau kita punya tekanan darah tinggi, hipertensi, ya, maka itu harus setiap hari mungkin. Berarti bagi yang orang sudah hipertensi itu sebaiknya setiap hari ya dok ya? Setiap hari memantau tekanan darahnya. Betul. Oke. Nah, tadi sambil nunggu pertanyaan nih, saya mau nanya Mahani nih. Iya, apa ya dok? Tadi kalau periksa tekanan darah orang tua, itu tangan kiri atau tangan kanan ya? Waduh, tangan kiri apa tangan kanan ya dok ya? Aduh. Penting nggak sih sebenarnya kiri kanan? Kayaknya kalau yang saya lihat-lihat di rumah sakit itu tangan kiri ya dok ya? Kiri ya? Tangan kiri. Sebenarnya kayak gimana ya dok ya? Apakah tangan kanan atau tangan kiri atau memang boleh dua-duanya dok? Iya, jadi ini hal yang kecil tapi penting juga seperti itu ya. Kalau dulu sih waktu standar kedokteran ya, dokter meriksa pasien itu standarnya dari kanan selalu. Gitu, kanan. Dari kanan. Jadi yang dipensil tangan kanan seperti itu. Tapi ada orang tertentu yang antara kiri dan kanan beda tekanan darahnya. Mungkin yang kanan itu ada penyumbatan, jadi akan cenderung lebih tinggi seperti itu. Jadi saran kita dari dokter adalah pertama kali periksa tensi kita periksa dua-duanya. Harus dicek tekanan dua-duanya ya dok ya, kanan maupun kiri ya. Oke. Nah Nah jadi selanjutnya dok, kalau misalnya dia ada perbedaan, ada perbedaan yang cukup signifikan antara kanan atau kiri. Misalnya yang kanan itu 120 ya dok ya, baik-baik saja, sedangkan di kiri itu 135. Nah itu gimana ya dok ya? Berarti langkah selanjutnya apa yang harus kita perhatikan pada saat mau mengukur tekanan darah? Ya, jadi kalau diastolik itu batasannya adalah perbedaan 10. Nah kalau sistolik itu 20 gitu. Jadi kalau di bawah 20 sistolik dan di bawah 10 untuk diastolik berarti nggak masalah. Berarti orang tersebut bebas untuk menggunakan tangan kanan maupun tangan kiri. Oke, kalau di bawah 10 ya dok ya untuk angka sistolik. Oke. 10 untuk diastolik. 10 untuk diastolik, 20 untuk sistolik. Berarti kalau di bawah itu aman ya dok, kanan atau kiri. Nah, kalau di atas itu dok, apa yang harus dilakukan? Artinya ada kelainan ya. Makanya selanjutnya ke depannya periksalah yang lebih tinggi. Oke, berarti orang yang memiliki tadi tangan kanannya misalnya lebih tinggi ya dok ya, 20 perbedaannya untuk sistolik ya. Berarti untuk selanjutnya dia harus selalu menggunakan tangan kanan pada saat penggunaan tensimeter gitu. Oke. Aduh, saya jadi lebih mengerti ya dok ya. Saya pikir nggak ada seperti itu dok. Berarti itu jadi pelajaran juga kali ya dok ya buat healthy people ya. Jadi kita pada saat menggunakan pertama kali sebaiknya dicek tangan kanan maupun tangan kirinya. Oke. Ya mungkin ada pertanyaan lagi. Ya silakan. Healthy people dari mana? Iya. Dari Lampung. Dengan siapa Pak? Dengan Bambang Pak. Pak Bambang dari Lampung ya. Silakan Pak Bambang. Tapi kan sebetulnya itu dalam penyakit jantung ya. Iya. Beberapa terakhir ini saya merasa sering cegukan gitu loh, kan cegukan. Sering apa tuh dok katanya? Cegukan. Cegukan. Bukannya itu cegukan minum ya dok ya? Cegukan udah dicoba minum Pak? Ya, pertama sering cegukan apakah itu karena pengaruh kopi, terus apakah cegukan itu juga merupakan suatu gejala penyakit jantung yang bisa dideteksi dengan tensimeter. Ya, itu saja Pak pertanyaannya. Cegukan, saya baru dengar nih dok ya. Cegukan ya, silahkan dok dijawab. Ya, cegukan atau cekutan ya? Aduh, bingung saya. Ya, jadi Pak Bambang, cekutan itu sebenarnya hubungannya dengan pencernaan Pak Bambang. Ya, dengan sistem pencernaan kita. Jadi kalau misalnya kita asam lambungnya berlebihan, itu suka timbul cekukan atau cekutan seperti itu. Tapi ada obat tertentu yang juga menimbulkan cekukan. Obat anti hipertensi golongan captopril ya, itu kalau diminum pada orang tertentu bisa menimbulkan cekutan seperti itu. Jadi kalau emang cekutannya karena obat-obatan captopril, ya sebaiknya di stop dulu, diganti dengan obat golongan yang lain. Tapi kalau cekukannya karena pencernaannya, ya artinya diperhatikan sistem pencernaannya, mungkin setelah makan,
mungkin berlebih asam lambungnya, mungkin stres juga bisa seperti itu Pak Bambang. Pak Bambang tensinya berapa ya Tensi Pak? berapa ya? Oh. Pak Bambang tensinya berapa Pak? Udah sering dilakukan pengecekan Pak? Sering, kemarin 80/110. Berarti normal ya? Normal ya dok ya? Ya. Normal. Mungkin berarti dari pencernaannya Pak Bambang barangkali seperti itu, ya? Mungkin Pak. Ini nggak dok, kalau orang misalnya bukan, apakah dewasa ini kubukan itu juga merupakan salah satu gejala penyakit jantung yang mungkin bisa jadi menjadi serangan jantung mendadak dan sebagainya. Iya, terima kasih Pak Bambang. Nah ini Hani, topiknya cukup menarik ini. Iya betul betul. Karena dulu pernah ada sempat viral ya yang mengatakan bahwa apa namanya itu reflux GERD ya, penyakit GERD. GERD ya GERD ya dok. Itu dikatakan bisa ke penyakit jantung seperti itu. Nah kemudian juga pernah diterangkan oleh ahli dokter yang di RCM, dokter ahli Fahri Alsam ya, dokter Fahri Alsam, dia mengatakan bahwa tidak ada hubungannya antara GERD dengan penyakit jantung. Berarti tidak ada hubungan antara GERD dengan penyakit Iya, jantung ya, betul, dengan heart betul. disease itu nggak ada hubungannya ya dok ya. Berarti Meskipun- cegukan tadi itu bukan termasuk dari gejala-gejala jantung. penyakit jantung ya dok ya? Bukan Sepertinya ya? sih enggak ya. Enggak ya? Ya, Oh. pencernaannya mungkin. Nah berarti gejala-gejala penyakit jantung tuh yang umumnya terjadi apa aja ya dok ya? Ya, jadi sebenarnya emang antara GERD itu dengan penyakit jantung mirip-mirip gejalanya. Itu sama-sama nyeri di daerah ulu hati. Oh gitu. Seperti itu. Oke. Jadi orang yang gejala GERD takut sakit jantung karena emang awalnya adalah nyeri pada dada. Seperti Dada, itu. oke. Cuma nyerinya seperti ditusuk dari belakang dan menjalar ke lengan kiri, ke bahu kiri dan bahkan ke lengan kiri. Seperti itu. Dan seperti apa ya? Seperti dibekap orang gitu dan timbul kesulitan napas. Kalau pencernaan mungkin gangguannya dengan rasa mual, kembung dan pola makan seperti itu. Oke. Iya, kebedaannya seperti itu. Ada gejala-gejala lainnya dok yang mungkin yang dirasakan healthy people sekarang ini ya, takutnya itu juga merupakan gejala penyakit jantung selain yang Gejala lain tadi. yang kita rasakan adalah berdebar-debar kebanyakan. Berdebar-debar ya? Iya. Nah saya suka tuh dok berdebar-debar tuh dok kalau misalnya udah ketemu yang cakep-cakep gitu ya dok ya. Nah itu salah satu gejala penyakit jantung juga nggak dok? Ya, kalau kita ada rangsangan kita berdebar itu karena hormon adrenalin. Oh itu bukan ya dok ya. Bukan. Nah berarti ini gejala tadi berdebar-debar itu kalau Ya. tidak ada rangsangan Iya. apapun, tidak ada rangsangan apapun kita merasakan berdebar-debar. Berdebar. Itu salah satu gejala dari penyakit jantung. Iya, ya, Dok. betul. Jadi Oh, kalau oke. healthy people merasa berdebar-debar, ada baiknya healthy people mengukur detak nadinya berapa dalam semenit gitu. Nah kadang-kadang kan kita suka susah tuh mengukurnya ya, tapi dengan tensi ini bisa langsung terbaca. Bisa langsung terlihat ya Iya, dok ya. Langsung terlihat. Oke. Berarti gejalanya ada lagi dok gejala-gejala lainnya yang Gejala lain selain nyeri pada dada ya, berdebar-debar, kemudian mungkin sesak napas ya. sesak nafas ya dok ya. Napas, merasa napasnya pendek gitu ya, perlu udara lebih banyak seperti itu. Itu juga merupakan salah satu gejala dari gejala penyakit dari jantung ya. jantung. Oke. Nah, berarti tadi untuk yang Pak Bambang tadi bukan ya dok ya, bukan Sepertinya merupakan bukan gejala ya. seperti pencernaan. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan dari healthy people, silakan. Ada. Ada. Dari Halo dok. iya Pak, halo healthy people, dari mana? Namanya siapa dari mana? Safrudin Bandung dok. Safrudin Bandung. Ya Oke. silakan Pak Safrudin. Jadi ini ada kasus dok, kasus saya dok ya. Kasus Bapak sendiri ini? Kasus pribadi Pak Kasus ya. pribadi ya Pak? Tadi konsultasi pribadi Pak. Jatuhnya. Ini ada yang mau konsultasi ini. Hipertensi sama stroke dok. Iya Pak, silakan Pak. Nah, Senin kemarin saya ke dokter saraf, kemudian diperiksa. Akhirnya saya CT scan lagi. Hasil CT scan-nya itu kesimpulannya aja dok ya. Iya Pak. Itu suspek multiple lacunar infarct dan area infarct tipis di daerah
kapsula internal dan basal ganglia. Yang saya tanyakan itu sebenarnya kalau suspek pulmoner infak itu hubungan sama hipertensinya apa dok ya? Kalau saya tanya ke dokternya kan ada lesi-lesi tipis di bagian batang otak sebelah kiri. Memang saya dulu pernah di kasus pertamanya kan karena hipertensi 190/150, kemudian kena stroke, tapi bisa teratasi. Saya pengen tahu dok, untuk mengantisipasi supaya ini nggak terjadi lagi, bagaimana dok? Ya, terima kasih Pak Safruddin. Jadi kalau kita baca tadi hasilnya adalah suspek Pak ya, suspek ada infak ya Pak ya. Di daerah kapsula internal sama basal ganglia. Basal ganglia ya, suspek artinya kecurigaan, infak artinya kematian sel Pak. Jadi ada dugaan bahwa terjadi kematian sel-sel di batang otak Bapak, seperti itu. Ya, tentu saja ini bisa terjadi kasus stroke Bapak yang sebelumnya atau kasus baru Pak ya, seperti itu. Kalau kasus Bapak kan tadi kita pernah mengalami stroke ya Pak ya? Gejala stroke ya Pak ya? Kalau tidak salah Pak? Ya dok, dari awal itu saya kena TIA. TIA itu kan jadi ada serangan terus 10-15 menit hilang, seperti itu ya? Iya. Kemudian saya dilakukan DSA, saya sudah 2 kali DSA. Memang ada penyumbatan di pembuluh apa ya, di bagian bawah otak kiri gitu. Tapi pas yang kedua itu ada jaringan pembuluh darah baru yang tumbuh yang menggantikan yang mati itu, sehingga yang bermasalah itu kata dokternya. Jadi karena ada pengganti pembuluh darah yang baru, jadi suplai oksigennya nggak bermasalah. Karena ada tumbuh jaringan baru ya, mungkin karena dikasih obat-obatan terapi, karena saya 2 tahun ini harus minum obat terus loh. Setiap pagi itu harus 3 macam obat, bisa 4 macam saya. Iya. Ya Pak, jadi Bapak termasuk orang yang beruntung ya Pak ya. Jadi meskipun telah terjadi stroke, tapi akibat adanya pembuluh darah yang baru sehingga bisa mengcover penyumbatan pembuluh darah yang sebelumnya seperti itu, sehingga Bapak dapat melakukan kegiatan normal seperti sehari-hari ya. Nah, untuk depannya yang Bapak lakukan adalah 2 hal ya Pak ya. Yang pertama Bapak diet untuk kolesterol Pak, jangan sampai terjadi penyumbatan untuk kedua kalinya. Yang kedua adalah Bapak harus jaga tensinya Pak, jangan sampai tensi Bapak tinggi seperti itu. Karena stroke itu bisa terjadi 2 hal, pertama penyumbatan, kedua tekanan darah seperti itu Pak. Jadi jangan sampai Bapak terjadi stroke yang kedua kali Pak, seperti itu. Yaitu dengan cara menjaga pola makan untuk kolesterolnya dan menjaga tekanan darahnya Pak. Tapi kalau untuk menghilangkan sumbatan itu nggak bisa juga. Menghilangkan sumbatan katanya dok. Iya. Kan di penampakan CT-scan itu ada warna hitam tuh. Kalau warna hitam itu kan biasanya ada aliran darah yang nggak bagus ya. Ya, itu warna hitam bukan darahnya Pak, mungkin area otaknya yang mengalami sel-sel kematian Pak. Kalau pembuluh darah itu hanya bisa dilihat lewat cairan kontras seperti itu. Mungkin orang seperti Bapak ini yang tepat kalau berobat ke dokter Terawan itu Pak. Saya udah di DSA 2 kali loh. Iya. Pakai DSA itu udah. Ya, jadi penemuan dokter Terawan itu adalah untuk menghilangkan sumbatan-sumbatan itu Pak, dengan memberikan zat kontras yang diberi cairan pengencer dari sumbatan itu, seperti itu. Iya. Dua hal yang perlu tadi Dok ya. Iya. Sama tensi Dok ya. Iya betul Pak. 2 hal itu Bapak harus pantau, jangan sampai tinggi Pak ya, seperti itu. Caranya harus minum obat seumur hidup Bro. Kalau Bapak bisa dengan diet, ya tidak perlu obat. Tapi kalau dengan diet Bapak tidak bisa, tetap tinggi, ya harus dengan obat dibantu Pak. Artinya obat pengencer darah dan obat anti hipertensi. Seperti itu. Ya. Dua obat itu yang rutin saya minum, saya bosan saya. Jangan bosan ya dok ya, jangan bosan ya dok ya. Ya oke Pak Safruddin, cukup ya Pak ya, cukup jelas Pak. Terima kasih Dok. Oke, makasih Pak.
Oke, berarti itu tadi seperti yang kita bicarakan ya dok ya, orang yang sudah terkena stroke berarti tetap harus melakukan kontrol terhadap tekanan darahnya ya dok ya. Aduh, sampai dia terkena stroke untuk kedua kalinya seperti itu. Karena cukup fatal ya dok ya kalau nanti terkena stroke kedua kalinya ya. Oke. Iya, mungkin ada pertanyaan ada lain lagi mungkin yang kita tanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada. Ya, aduh berarti hari ini kita udah belajar banyak banget ya dok ya tentang gejala penyakit jantung, cara preventifnya, juga pengetahuan tentang alat-alat yang dapat membantu kita untuk mendeteksi tadi ya dok ya, tekanan darah itu betul. Irama jantung. Iya betul, ada irama, ada atrial fibrilasi ya dok ya. Itu semua bisa membantu kita untuk lebih waspada ya dok ya. Jadi jangan sampai udah terkena stroke, udah terkena hipertensi baru ke dokter gitu. Itu biasanya lebih susah ya dok ya, lebih susah untuk diobati ya. Sekali lagi ya dok ya, pencegahan lebih baik daripada pengobatan ya dok ya. Oke, sekian dari perbincangan kami hari ini. Semoga Healthy People dapat mengambil manfaatnya, dapat mengambil keuntungannya dok ya, sehingga hidup harus lebih waspada, hidup harus lebih melakukan kontrol diri gitu ya dok ya. Oke. Saya Hani dan saya Endra. Kita undur diri dulu. Keep healthy Indonesia. Bye.